Media Vietnam, The Taho 247N7 menyebut AFC bisa saja menunjuk Indonesia jadi tuan rumah untuk putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan begitu, kans timnas Indonesia lolos putaran final akan semakin besar. AFC telah menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase itu akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025, sementara drawing dilakukan pada 17 Juli. Nantinya, 6 negara akan dibagi ke dalam 2 grup berisi masing-masing 3 tim. Semua peserta memainkan 2 pertandingan dalam sistem round robin. Namun, situasi di Timur Tengah tidak menentu turut perang Iran vs Israel. Kedua negara saling lempar rudal sehingga keamanan dan keselamatan peserta menjadi isi penting saat kualifikasi nanti. Ditambah lagi Amerika Serikat, AS, ikut membantu Israel. Hal itu direspons Iran dengan menembakkan rudal ke salah satu pangkalan militer negeri Paman Sam di Qatar. Insiden terakhir menimbulkan kekhawatiran Qatar tidak aman untuk menjadi tuan rumah. Alasan keamanan dapat menyebabkan FIFA dan AFC mengalihkan hak tuan rumah untuk satu grup babak kualifikasi keempat Piala Dunia 2026 Asia kepada tim lain. Ulas The Taho 247N7 dikutip Jumat 27 Juni 2025. The Taho 247N7 lalu meminta agar tuan rumah diganti, entah salah satu atau keduanya. Faktanya, AFC memang sempat membuka bidding untuk negara-negara yang ingin jadi tuan rumah putaran 4. Indonesia ikut dalam penawaran tersebut, meski akhirnya kalah dari Qatar dan Arab Saudi. Jika Indonesia ditunjuk sebagai pengganti, The Taho 247 yakin betul skuad Garuda akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, berlaga di kandang bakal jadi keuntungan luar biasa dalam sistem round robin. Jika Indonesia mampu menjadi tuan rumah di babak kualifikasi keempat Piala Dunia 2026, ini akan menjadi keuntungan besar. Sebelumnya, PSSI juga mengajukan diri menjadi tuan rumah. Tutup media itu. Kabar transfer Jay Itzes ke Udinese. Udinese dikabarkan mundur dari usaha mendapatkan bek timnas Indonesia, Jay Itzes, karena harga yang kemahalan. Rumor Udinese ingin merekrut Jay Itzes dari Venezia sudah muncul dalam 1 pekan terakhir. Itzes diplot untuk menggantikan Jaka Bijo, bek tengah asal Slovenia yang dijual ke Leeds United. Meski Udinese akan mendapatkan 22 juta euro dari penjualan Bijo ke Leeds, namun Udinese masih harus memberi 10% hasil penjualan ke CSKA Moskow, mantan klub Bijo. Namun, Jay Itzes juga tetap banyak peminat. Setidaknya ada 2 klub Serie A lainnya yang tertarik untuk mendapatkan bek 25 tahun itu. Dengan adanya minat dari klub-klub seperti Bologna dan Lecce, usaha Udinese untuk mendapatkan Itzes tampaknya mulai mendingin, tulis Tutto Mercato. Sebelumnya, mantan kapten Udinese, Alessandro Calori, menyebut Jay Itzes merupakan sosok yang tepat untuk menggantikan Bijo di Udinese. Itzes pemain bagus dalam hal struktur. Menurut saya, Itzes adalah salah satu pemain yang akan cocok bermain di Udinese, tapi menjadi kapten di Venezia dan menjadi kapten di tim lain adalah 2 hal yang berbeda, ujar Calori. Tangan dingin pelatih timnas U23. Tangan dingin Gerald Van den Berg begitu dinanti dalam membawa timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025. Harapan kembali jadi juara terpanggur di pundaknya demi bawa timnas Indonesia berprestasi. Peran pelatih jadi salah satu aspek penting dalam pembinaan pemain U23 untuk terus berkembang. Sebab banyak di antara pemain yang butuh jam terbang demi menyerap pengalaman. Piala AFF U23 adalah turnamen pijakan untuk level turnamen yang lebih tinggi. Dalam hari ini Piala Asia U23. Anak tangga bisa naik lagi karena Piala Asia U23 dapat jadi pijakan menuju Olimpiade. Karena itu Indonesia tak bisa mengenyahkan Piala AFF U23 dari proses pembinaan. Sebab bukan tak mungkin, pemain yang pernah merumput di kompetisi level Asia Tenggara akan jadi orang bagi timnas Indonesia. Hernando Ari dan Beckham Putra adalah contoh terdekat pemain yang melesat bersama timnas Indonesia. Keduanya adalah tumpuan Garuda Muda di Piala AFF U23 2023 lalu. Selain fokus pada pembinaan, Piala AFF U23 juga bisa jadi acuan jika bicara prestasi usia muda. Kebetulan Indonesia punya rekam jejak positif. Dari 4 edisi yang sudah bergulir, tim Merah Putih menyimpan 1 gelar saat pasukan yang dipimpin Indra Syafri jadi kampiun pada 2019.
Indonesia hampir jadi juara pada edisi terakhir 2 tahun lalu. Kesebelasan yang dipimpin Shin Taeyong menembus final tapi kalah dari Vietnam di babak adu penalti. Kini Indonesia jadi tuan rumah Piala AFF U23 untuk pertama kalinya setelah edisi 2011 batal terlaksana. Juara tentu jadi harapan publik jika bicara turnamen level regional, terlebih jadi penyelenggara. Timnas Indonesia U23 bergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ketiga lawan itu tidak bisa dipandang remeh, tapi lolos ke babak semifinal tentu jadi pencapaian minimal. Sebagai tuan rumah dan Vandenberg harus bisa melakukannya.